Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Fauzan. Di sini saya akan membuat video terkait analisis pengangguran lulusan SMA atau sederajat di Bangka Belitung. Masuk ke materinya. Kita masuk ke analisisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari pengangguran itu sendiri. Jadi, pengangguran itu sendiri adalah kondisi di mana seseorang yang usia kerja, yang dimana kita ketahui usia kerja itu 15 tahun ke atas sampai dengan 60 tahun. Nah, tetapi dia belum ada pekerjaan. Hal ini sangat berdampak untuk perekonomian di Indonesia tentunya. Permasalahan pengangguran ini bukan hanya di Bangka Belitung, tetapi di daerah manapun di Indonesia ini masih banyak membahas tentang pengangguran ini. Sehingga mengapa saya mengambil analisis ini, karena tentunya saya beranggapan hal ini sangat penting untuk dibahas. Di sini saya akan menganalisis apa dampaknya dan juga rekomendasi dari saya terkait hal ini, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik, masuk ke dalam data BPS. Di sini menunjukkan kalau pengangguran di Bangka Belitung itu sebenarnya cenderung membaik, walaupun fluktuatif ya. Karena bisa kita lihat di sini TPT turun dari 2022 yang 4,77% dan menjadi 4,45% di 2025. Ya, Kota Pangkal Pinang tetap menjadi daerah dengan penyumbang pengangguran tertinggi. Karena bisa kita ketahui kalau Pangkal Pinang itu lebih banyak penduduknya dan juga di sana banyak orang yang bermigrasi ke sana karena di sana adalah kota. Sedangkan Belitung Timur menjadi penyumbang pengangguran terendah. Lulusan SMA dan SMK menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi ya, dengan TPT 6,26%, menguatkan pengangguran terdidik. Banyaknya lulusan yang sulit terserap karena keterampilan mereka yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri dan juga struktur tenaga kerja yang didominasi oleh pendidikan rendah, sehingga lapangan kerja berkeahlian khusus masih terbatas. Jika kita analisis, masalah utama dari pengangguran lulusan SMA atau SMK di Bangka Belitung tidak hanya terletak pada tingginya jumlah pengangguran, tetapi juga pada ketidakseimbangan antara jumlah lulusan yang terus meningkat dan daya serap kerja yang stagnan. Struktur ekonomi daerah yang masih bertumpu pada sektor primer membuat jenis pekerjaan yang tersedia sangat terbatas, sehingga lulusan menengah menjadi kelebihan pasokan dan sulit terserap. Selain itu, banyak lulusan belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga daya saing mereka rendah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Wilayah juga memperparah kondisi di mana Pangkal Pinang menjadi pusat pencari kerja seperti yang sudah saya bilang juga tadi, dengan persaingan tinggi, sementara daerah lain lebih banyak menyediakan pekerjaan informal yang tidak cocok bagi lulusan sekolah. Hambatan sosial seperti aturan keluarga juga menjadi faktor, karena banyak sekali keluarga yang jika pekerjaannya tidak sesuai dia tidak mau. Baik, di sini saya akan mengaitkannya dengan teori, yaitu teori transisi demografi dan bonus demografi. Yang dimana teori ini menjelaskan bahwa seiring perkembangan sosial dan ekonomi, pola kelahiran dan kematian suatu daerah akan berubah. Awalnya kelahiran dan kematian sama-sama tinggi, lalu angka kematian menurun karena kesehatan membaik. Dan akhirnya angka kelahiran ikut menurun. Saat perubahan ini terjadi, jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun menjadi jauh lebih banyak. Kondisi ini disebut bonus demografi, yaitu situasi ketika banyak orang berada pada usia kerja, sehingga daerah punya peluang besar untuk berkembang secara ekonomi. Namun yang menjadi masalah, bonus demografi ini hanya menguntungkan kalau lapangan kerja itu cukup. Kalau tidak, jumlah penduduk usia produktif justru menumpuk dan menimbulkan tekanan angkatan kerja. Inilah yang terjadi di Bangka Belitung sekarang ini. Jumlah lulusan SMA dan SMK terus meningkat setiap tahun, tapi lapangan kerja baru tidak bertambah.
karena ekonomi daerah masih terpaku pada tambang dan perkebunan. Ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat banyak pengangguran itu. Lalu apa dampak pengangguran ini untuk Indonesia ini, untuk negara ini? Ya, banyak sekali dampak yang dihasilkan dari pengangguran ini. Yang terutama dampak pada perekonomian dan juga pembangunan. Jika kita analisis ketika satu warga itu menganggur, tentunya ketika warga itu menganggur, perekonomian mereka itu akan sulit. Dampaknya untuk pembangunan, ketika perekonomian satu keluarga misalnya itu miskin, sehingga mereka akan jarang untuk berbelanja. Ketika mereka jarang untuk berbelanja, maka UMKM itu juga akan sulit mendapatkan uang. Dengan hal ini, itu akan menghasilkan terpatahnya perputaran ekonomi. Karena ketika satu keluarga tidak berbelanja, maka akan berdampak pada keluarga lainnya. Dan keluarga tersebut akan sulit dalam melakukan pembangunan. Itu jika analisis dari saya. Dan juga ketika mereka ini menganggur di satu daerah, terkadang orang juga akan bermigrasi ke daerah lain karena mereka beranggapan jika mereka tidak mendapatkan pekerjaan di sini, mereka akan mencari pekerjaan di luar. Hal ini juga membuat suatu daerah berkurang penduduknya, yang membuat jika dari aspek sosialnya interaksi akan semakin berkurang antara masyarakat lainnya gitu. Dan ketika suatu keluarga itu miskin, biasanya tingkat pendidikannya juga akan rendah karena mereka beranggapan daripada melanjutkan pendidikan, lebih baik mereka untuk bekerja karena di pendidikan juga ada biaya-biaya tertentu terkadang dikeluarkan juga gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk mencari kerja serabutan lah untuk mendapatkan uang daripada untuk sekolah. Itu teman-teman. Ketika pendidikan rendah, maka akan berpengaruh juga pada pembangunan karena SDM yang berkualitas akan meningkatkan kualitas pembangunan juga gitu. Karena teknologi itu semakin maju sekarang ini. Baik, di sini saya ada rekomendasi untuk pemerintah terkait untuk menekanlah angka pengangguran ini, yaitu dengan cara kan di dalam pengangguran ini banyak orang yang tidak memiliki skill sehingga mereka tidak diambil oleh perusahaan tertentu. Nah, jadi rekomendasi dari saya, pemerintah bekerja sama dengan beberapa perusahaan industri lalu melihat apa yang mereka butuhkan gitu. Terus setelah tahu apa yang mereka butuhkan, pemerintah terjun ke masyarakat, melakukan pemberdayaan dengan memberikan skill-skill kepada orang-orang yang menganggur tersebut. Misalnya ketika dilihat ada desa A yang banyak penganggurannya karena tidak memiliki skill tertentu, lalu pemerintah harus melakukan pemberdayaan gitu dengan contohnya mengajarkan mereka cara membuka wirausaha, terus mengajarkan skill jika perusahaan ini kekurangan lapangan pekerjaan tetapi ada skill tertentu yang dibutuhkan gitu. Maka pemerintah harus aktif dalam memberikan edukasi terkait skill-skill yang dibutuhkan perusahaan tersebut supaya para pengangguran ini bisa masuk dalam perusahaan tersebut dan bekerja. Itu adalah rekomendasi dari saya. Dan juga pendidikan itu juga berpengaruh kepada pengangguran, sehingga edukasi terkait pendidikan juga penting untuk dilakukan. Itu rekomendasi dari saya. Kesimpulannya adalah bahwa pengangguran lulusan SMA dan SMK di Bangka Belitung sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh sempitnya lapangan kerja, namun juga ketidaksesuaian keterampilan, kualitas pendidikan, dan struktur ekonomi daerah yang masih terbatas juga menjadi faktor penyebab. Meskipun angka pengangguran umum cenderung menurun, lulusan menengah atas tetap menjadi kelompok paling rentan
Oleh karena itu, kunci dari penyelesaiannya adalah memperkuat kerjasama antara sekolah, pemerintah, dan dunia usaha. Mungkin itu saja analisis dari saya dan juga penyampaian materi dan juga rekomendasi beserta dampak yang dihasilkan dari pengangguran di Bangka Belitung jika semakin meningkat. Mungkin cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.